warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk Sinta memimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Sekarang waktunya saya akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Sinta Mutaharoh. Hadir. Yang kedua, Rizka Nur Azizah. Hadir. Istiana Malikati Nafi'ah. Present Bu. Siti Dwi Zurika. Hadirah. Rizky Febian. Izin Bu. Kenapa izin? Karena sakit. Ya, semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Iqbal Ramadan. Dia ada acara Bu di luar kota. Acara apa? Acara itu kakaknya baru pulang dari itu tentara di luar negeri. Suratnya ada di meja Bu. Oh ya, nanti silakan dikasih ke saya. Ya. Sudah itu saja. Setelah itu marilah kita mengingat-ingat pelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin ya, yaitu tentang apa anak-anak? Sujud sahwi. Sujud sahwi dan sholat. Apa kalian masih ingat materinya? Masih. Apa yang kalian ingat? Coba silakan dijelaskan. Jika kita melaksanakan sholat dan lupa salah satu rukunnya, maka kita wajib melaksanakan sujud sahwi. Iya, betul sekali. Selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang materi tata cara sholat dan sujud sahwi. Hari ini kita akan mempraktikannya. Silakan kalian bersiap-siap untuk melihat video yang saya tampilkan ini dan kalian amati dengan sungguh-sungguh supaya setelah ini kalian bisa mempraktikkan sujud sahwi dan sholat dengan baik ya. Silakan dilihat videonya. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara salat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian
meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian pada saat ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan.
Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sebab-sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi adalah: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan rukuk, tidal atau sujud. Kemudian yang kedua yakni lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Adapun hukum melakukan sujud sahwi sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tata cara melakukan sujud sahwi perlu dilakukan, yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca. Bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjut sujud lagi membaca doa yang sama dengan sujud yang pertama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Dari video tersebut ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Sampama kita sholat, terus kita setelah salam itu baru ingat kalau tadi ada salah satu rukun, tadi belum tahiyat awal. Lah, ingatnya itu setelah sudah salam, setelah sholatnya sudah selesai. Gimana itu, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya.
Jadi jawabannya adalah apabila kalian itu ingatnya ketika selesai sholat. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama ketika kalian dalam sholat itu, sujudnya sama, atau cara pelaksanaannya adalah sama. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Sudah, alhamdulillah. Jadi kalian sudah paham semua kan ya? Sudah. Setelah ini harus mempraktekkan tata cara sholat dan sujud jahwi. Silakan membentuk dua kelompok ya. Silakan membentuk dua kelompok, ayo. Itu untuk sekarang atau besok, Bu? Sekarang. Ayo. Aziza, jangan diganggu terus. Ayo cepat. Sudah dapat kelompok semua kan ya? Sudah. Kalau sudah, salah satu dari kalian harus menjadi pendemonstrasi atau mempraktikkan bagaimana tata cara sholat dan sujud jahwi. Kemudian yang satunya berperan sebagai pengamat, yaitu menilai apakah tata cara sholat dan sujud jahwinya itu sudah benar ataukah belum. Nanti bergantian, setelah itu yang satu menjadi pendemonstrator, yang satu menjadi penilai. Semua itu dilakukan sampai nanti kalian bisa menguasai materinya dengan benar. Silahkan, saya akan kasih waktu kalian selama 20 menit untuk mempraktikannya. Sudah. Sudah. Apakah teman-teman ada kendala? Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Setelah beberapa kelompok silakan maju ke depan untuk mempraktikannya, tata cara sujud jahwi dan sholat. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan atau pertanyaan.
Setelah kita mempelajari bagaimana tata cara sholat dan sujud sahwi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah, jadi kalian sudah paham semua ya. Setelah itu, kalian silakan mengerjakan tugas yang Ibu berikan di Google Classroom ya. Itu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Silakan dikumpulkan tepat pada waktunya, yaitu 2 hari setelah kegiatan ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.